Dalam suatu anime, ada anime isekai dengan karakter utama overpower tahun 2019-2020. Nah, di video kali ini kami akan merangkum 10 anime isekai dengan karakter utama overpower tahun 2019-2020. Apa saja animenya? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya, biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut 10 anime isekai dengan karakter utama overpower tahun 2019-2020 versi Kairunime. Shinchou Yusa. Di suatu dunia paralel, Dewi Listarte ditugaskan untuk melindungi dunia lain yang disebut Gairbrun. Mengingat ini merupakan misi sulit dengan level S, dia memanggil pahlawan terbaik untuk membantunya. Sang pahlawan, Seiya Ryuguin, merupakan hero dengan kemampuan yang sangat tinggi. Sialnya, dia juga kelewat waspada hingga Listarte harus pasrah menghadapi berbagai tingkah bodohnya. Arifureta Shokugyo Desekai Saikyu. Anime ini berkisah mengenai Hajime Nagumo yang merupakan seorang otaku berat. Suatu hari ia tertidur di sekolah dan berpindah bersama teman-temannya ke dunia fantasi. Di dunia barunya, mereka harus menyelamatkan dunia. Tetapi Hajime hanya dibekali satu kemampuan saja, membuatnya jadi bahan rundungan. Apakah Hajime akan selamat di dunia ini? Mairi Mashita Iruma-kun. Iruma Suzuki, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang dijual orang tuanya yang tak bertanggung jawab pada iblis. Ia kemudian tinggal bersama iblis yang telah mengadopsinya sebagai cucu dan pindah ke sekolah di dunia iblis. Tempat kakek iblis itu bekerja sebagai kepala sekolah. Kehidupan sekolah Iruma yang penuh tantangan pun dimulai. Hatake Kemono Michi. Untuk anime satu ini bisa disebut sebagai anime isekai komedi. Menceritakan seorang pegulat profesional pecinta binatang, Genzo Shibata. Tiba-tiba dipanggil ke dunia lain. Di sana ia disambut oleh seorang putri. Shibata diminta untuk menyingkirkan binatang buas yang berkeliaran di dunia tersebut. Ia enggan menerima permintaan itu dan membujuk sang putri. Shibata yang tak dapat kembali memutuskan untuk hidup damai dan mengelola toko monster peliharaan. Koujin Goukosei Tachi wa Isekai Demo Yoyu de Ikinuku Yudesu. Menceritakan 7 siswa SMA jatuh di dunia alternatif setelah pesawat yang mereka naiki mengalami kecelakaan. Hebatnya, mereka tetap tenang menghadapi masalah yang menimpa mereka. Ketujuh remaja ini dengan cepat menyesuaikan diri dengan dunia baru mereka. Dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan masing-masing, mereka merevolusi dunia fantasi menjadi tempat yang lebih baik. Tate no Yusa no Nariagari. Iwatani Naofumi bersama 3 orang lainnya ditransfer ke dunia paralel untuk menjadi pahlawan. Masing-masing pahlawan memiliki senjata legendaris. Naofumi mendapatkan senjata legendaris Shield. Namun karena kurangnya pengalaman,
Naofumi dianggap sebagai yang paling lemah dan dianggap selalu salah. Dengan berbagai masalah tersebut, Naofumi memulai takdirnya di dunia paralel. Kenja no Mago. Anime ini menceritakan seorang pria muda yang meninggal dalam kecelakaan terlahir kembali menjadi bayi di dunia lain. Ia kemudian dirawat dan diberi nama Shin oleh sang pahlawan Merlin Walford. Shin dibesarkan dan diajari berbagai macam ilmu sihir. Ketika menginjak usia 15 tahun, Shin memulai perjalanannya sendiri ke ibu kota kerajaan Alseid untuk masuk ke Akademi Sihir. Namun, Merlin lupa belum mengajarkan satu hal penting pada dirinya, yaitu tentang hidup bersosial dengan masyarakat. Okasan Online. Judul anime ini sebenarnya sangat panjang, tapi biasa disingkat menjadi Okasan Online. Seri ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Masato yang suatu hari mengikuti sebuah survei misterius. Tak diketahui olehnya, ia malah terlibat dalam sebuah proyek dunia virtual yang dikerjakan oleh pemerintah secara rahasia. Masato pun semakin kaget karena sang ibu ternyata juga ikut serta di proyek ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya di antara sang anak dan ibu ini di dunia lain? Dua Mau Sama Retry. Akira Ono merupakan seorang pria biasa yang bekerja di sebuah perusahaan yang mengelola game online. Ia sendiri sering bermain dengan nama karakter Mao yang artinya Raja Kegelapan. Suatu hari ketika login, ia terseret ke dunia fantasi dan benar-benar menjadi Mao. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis dan memulai petualangan bersamanya. Namun, karena kekuatannya yang luar biasa, ia diincar banyak pihak dan sering membawa masalah kemanapun ia pergi. Hachinante Sorewanai Deshu. Ichinomiya Shingo, seorang pria berusia 25 tahun yang bekerja di sebuah perusahaan firma. Sambil memikirkan hari kerja yang sibuk besok, ia kemudian tidur. Namun ketika dia bangun, dia mendapati dirinya di sebuah ruangan yang tidak dikenal dan menyadari bahwa dia berada di dalam tubuh manusia berusia 6 tahun dan mengambil alih tubuh dan pikirannya. Dia segera mengetahui dari ingatan anak laki-laki itu bahwa anak lelaki itu lahir sebagai anak bungsu dari keluarga bangsawan miskin yang tinggal di negara belakang. Karena tidak memiliki keterampilan administrasi, ia tidak dapat melakukan apapun untuk mengelola tanah luas yang dimiliki keluarganya. Untungnya dia diberkati dengan bakat yang sangat langka, yaitu bakat sihir. Bakatnya itu dapat membawa kesejahteraan bagi keluarganya, tapi dalam situasinya tersebut, ia hanya membawa bencana. Ini adalah kisah bocah itu, Wendelin von Benno Baumeister yang membuka jalannya sendiri di dunia yang keras. Nah, itulah list 10 anime isekai dengan karakter utama overpower tahun 2019-2020 versi Kairunime. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa cuci tangan dan di rumah aja ya.